Semua dari awal itu memang untuk pokal. Cuman kita kehidupan kita ini kan nggak tentu. Ya namanya pun kami orang susah, macam mana tentu. Jadi Agus mendapatkan bantuan dari kuasa hukumnya langsung. ya begitulah rezeki kan, kami pun nggak sangka-sangka itu. Ya boleh katakan sama Pak Krisna, Pak Wahab, kami kan nggak kenal sekalian kan, kami dari kampung kan mana kenal. Cuman karena mungkin dia berhati baik, merasa simpati sama kami, menengok kami keadaan kami kan, dianya selalu datang ke sini melihat, menengok bagaimana keadaan kami. Mungkin dia diberikan ataupun dibukakan Allah artinya hatinya untuk menolong orang seperti kami ini, yang betul-betul seperti Agus ini kan, memang begitulah keadaannya. Yang ada menjual menjual kesedihan apa itu sebenarnya nggak ada. Coba bayangkan saja kalau kalian kena, ada kan kalian tidak merasa sedih? Begitulah Agus tuh saya rasa. Jadi Agus tuh setiap malamnya ekspresi, menangis sampai sekarang. Jadi orang di luar melontarkan kata-kata selalu yang apa, itu pun karena dia nggak dikasih tuh pegang-pegang alat elektronik nih. Karena kami pun takut itu kan, karena macam mana ya, fisiknya tuh masih terganggu. Ya, Pak, itu kan tadi kan kasih bantuannya donasinya 50 juta ya Pak. Iya, ya. Terus tadi Bang Farhan sama Bang Krisna bilang katanya itu bebas dipakai untuk apa saja gitu Pak. Tapi emang itu uang akan fokus untuk pengobatan Agus Iya, semua atau semua dari awal itu memang untuk pokal. Cuman kita kehidupan kita ini kan nggak tentu. Ya namanya pun kami orang susah, macam mana tentu. Jadi kami pun berbuat itu semua, bukanlah artinya luar dari naluri kami. Kami pun tahu itu, uang donasi masuk ke rekening Agus. Berarti kan Agus yang punya itu kan. Jadi kenapa kami harus takut? Kami pun mempergunakannya untuk baik, bukan nggak baik. Tempat tinggal kami, 2 bulan dah kami di sini. Nah, ini kalau kami misalnya seperti yang sudah yang lalu, ini rumah kan bertahun-tahun, walaupun setahun 2 tahun tetap kami di sini. Lagipun ini rumah-rumah keluarga kami. Alangkah baiknya kita sesuatu yang mereka buat baik itu kita balas baik. Kan nggak mungkin kita nggak baik. Nah, jadi seperti ini juga, seperti Pak Krisna memberikan sesuatunya itu, diberikan kepada kami. Ya tentu dia nggak lagi mengoceh itu meminta, karena itu sudah ikhlas. Kan dikatakan tadi ikhlas. Pergunakan untuk apa? Sama seperti uang donasi yang langsung masuk ke rekening Agus. Nah, nggak ada dari awal perjanjian apa. Jadi Abah tuh merasa ini sebagai orang tua dapat membedakan yang betul sama enggak. Untuk apa kami poya-poyakan? Untuk apa kami besok? Itu kan cerita hoa itu. Jadi kalau semua itu haruslah diawali dari awalnya, baru diberitakan. Jangan di tengah diambil tengah. Sehingga tinggal Shopee ini sekarang. Itu kan bohong ceritanya itu. Apalah salahnya Shopee itu 100.000. Siapapun bisa belanja ke Shopee. Kan gitu. Apa lagi mau ditanyakan? Kak Emil mungkin melihat sekarang saat ini gimana sih? Sedih gak sih? Apalagi masih dihujat juga kan? Nah, apa nggak sedih? Sampai sekarang masih sedih. Kak Emil sendiri gimana sih? Boleh coba? Iya gimana? Mungkin masih sedih atau gimana perasaannya saat ini? Apalagi masih dihujat? Ya sedih kalau melihat kondisi Bang Agus saat ini ya, masih seperti itu, masih suka depresi, masih ngeluh sakit, perih kalau malam, masih suka kebangun malam juga gitu. Ya harapannya semoga bisa segera ditangani, segera dioperasi, segera sembuh gitu. Tapi kan melihat kondisi Agus kan yang sering membunuh diri saking frustasinya, gimana sih perasaan? Ya perasaannya sedih lah kami sebagai keluarga. Namanya sakit macam mana kami nggak sedih ya kan? Namanya pun sakit. Nah, setiap saatnya ya kami kan, ya namanya orang nggak punya tidur, kami pun berempat di satu kamar tuh sekarang. Jadi melihat keadaan itu kadang-kadang tengah malam, kadang mau pagi, bangun menangis, merasakan kesedihannya itu kan.
Cuma kan orang nggak tahu, nanti dipikir orang di luar kami ini menjual kesedihan. Padahal itu kalian tengok sendiri kenyataannya. Tapi melihat suami maaf ya mungkin rencananya atau yang akan dilaporkan oleh pengacara Novi, itu gimana sih perasaan? Sebenarnya gini Pak, apa yang mau dilaporkan Novi? Uang dari rekening kami. Apa yang mau dilaporkan? Katanya akan melaporkan, mungkin belum. Kalau akan itu kan bisa saja, tapi menurut saya hukum yang mana dia pakai untuk melaporkan kami? Rasanya tidak mungkin. Dia, uang udah sama teknologi. Uang sudah sama dia. Jadi apa lagi mau dibicarakan? Kami tuh nggak pandai berbelit-belit. Apa yang ada itu yang kami ceritakan. Kan betul itu? Nah. Ini operasinya katanya besok langsung operasi. Begini, soal operasi itu kan besok kan baru dimulai ke sana. Mungkin bisa juga besok, mungkin juga ada tahapannya. Karena di rumah sakit ini kan bukan kita saja. Nanti besok baru artinya yang bisa segeralah menurut Pak Trisna sama Pak Farhab kan gitu kan. Karena dia yang semuanya menjalankannya ini dan dia mewakili kami di sana untuk jalan depannya. Kami ini kan hanya mengikut. Yang sore katanya Pak besok, Pak. Mungkin nanti kita lihat aja besok ya kan. Jadi mereka itu besok kan dia yang utama di kesana, ya kan kami hanya mengikut. Seperti ini hari tadi, ini jam 3 ya kami tinggal menunggu. Jadi sama juga macam panggilannya besok. Kalau besok jam 1, jam 2 ya terserah sama dia. Kami hanya mengikut. Mbak, tapi gimana Mbak rasanya? Akhirnya ada uang untuk biaya operasi dan jadi tanpa pakai donasi ini langsung dari tadi uang 100 juta nanti gimana Mbak? Kamu sebagai istri, Ya. rasanya seperti apa sih Kak? Ya bersyukur ya, alhamdulillah udah ada yang mau bantu untuk biaya operasi. Ya harapannya semoga bisa berjalan lancar saja untuk Pak Krisna Mukti, Pak Farhad dan semua tim. Terima kasih banyak. Tapi sampai katanya mau diajak ke Singapura, gimana sih perasaan? Ya nggak pernah kebayang ya mau ke sana. Kalaupun mau ke sana ya kan untuk berobatan Pak Bang Agus. Ya kita ngikut aja. Tapi sampai bahkan katanya para dapat juga mengusahakan untuk bertemu dengan Presiden Prabowo, gimana? Itu saya belum Jadi lihat itu langsung kalau ya. merasa itu kami urusan artinya di luar tuh kami kurang tahu. Itulah dia lah, itu macam mana dia kan dia mengambil simpati. Memang yang perlu kami ini kan perlu dibantu kan. Walau kemanapun itu sepengetahuan dia, ya dialah itu urusan dia kan. Padahal kami semuanya kami serahkan semua dia. Urusannya segala urusan di rumah, urusan di luar, dialah yang sekarang ngurus. Dan artinya semenjak kiru-kiru ini dialah yang membantu kami. Tapi ada salah satu partai yang mengatakan kalau Agus ini orangnya ngadi-ngadi. Gimana? Ada salah satu partai yang mengatakan kalau Agus ini orangnya ngadi-ngadi. Gimana sih tanggapannya? Anjingnya gitu. Ngadi-ngadi itu maksudnya aneh-aneh. Oh enggak. Sebenarnya itu yang aneh-aneh itu begini. Ya orang sakit namanya. Kadang-kadang ya rasakanlah kita sakit. Macam mana aneh-aneh? Kadang-kadang represi kita tanya, pikirnya sekarang sudah jawabannya nanti yang bagusnya lain, yang nggak bagusnya lain. Jadi sebenarnya itu nggak bisa kita nggak bisa kita kunci itu yang benarnya. Jadi kita menilainya itu bagi kita yang sehat yang kita menilai. Jadi kadang-kadang kan begini, istilah itu belum waktu bisa ditanya. Jadi cerita itu ngaur. Jadi kan akhirnya ke seluruh Jawa ngaur semuanya cerita itu. Jadi maunya kan ya seperti kalian ini, kalian tanya ini macam mana kejadian sebenarnya. Kan kalian sudah tahu dan kami ceritakan sebagaimana yang adanya. Kami tidak melebihi, tidak mengurangi. Karena ini media kan. Kami pun sebenarnya masalah media ini kurang paham, kurang tahu. Tapi karena ini keadaan memaksa, ya macam mana? Kami terangkan keadaan kami, bagaimana keadaan kami yang sebenarnya. Jadi harapannya gimana sih? Terakhir harapannya gimana? Harapan kami terakhir artinya dengan berjalannya uang dari Pak Krisna, ada Pak Warhab membantu dan moga-moga yang lainnya ada rasa kasihan sama kami. Ya termasuk kalian-kalian juga lah. Kalau kalian merasa prihatin menengok keadaan si Agus kayak mana, ya kalau ada keikhlasan bantu. Ya kalau nggak ada apa buat namanya itu kan seseorang yang menentukannya. Pak, ini kan Agus masih maaf masih tetap dapat. Kemudian